wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan wartawan, rekan media, juga rekan-rekan YouTuber, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, di mana Bang Petrus Celestino selaku koordinator utamanya, saya selaku koordinator nota litigasi. Hari ini mendampingi salah satu klien kita yang sebelumnya menjadi tersangka pada kasus dugaan pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Hari ini kami ingin menguji apakah hukum di negeri ini bertindak adil, apakah hukum ini benar-benar bisa melayani seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu, apakah hukum itu tidak tebang pilih atau pilih tebang, apakah laporan itu bisa diterima oleh Polda Metro Jaya, bukan hanya dilaporkan oleh Joko Widodo, tapi juga laporan yang dilaporkan oleh warga negara lainnya yang dalam hal ini adalah klien kami, Rustam Effendi. Itu pengantar pertama. Yang kedua, bahwa hari ini sesuai dengan edaran yang sudah kami informasikan kepada rekan-rekan media, kami akan melakukan upaya pelaporan dugaan tindak pidana, editing, manipulasi data elektronik, dan pemberitahuan bohong. Hal mana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 35, dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Apa materinya? Materinya berkaitan dengan dua peristiwa. Peristiwa di tanggal 19 November 2025 dan peristiwa di tanggal 25 November 2025, yakni ketika ada stasiun TV nasional dalam satu program diskusi live-nya, saudara AA yang kami sudah sebutkan sebagai ketua umum dari ormas tertentu bersama saudara JS ya, itu kami duga telah melakukan tindakan yang kami sebutkan tadi dengan modus operandi apa? Ya, ini ketika keduanya menjelaskan dokumen-dokumen elektronik dalam sebuah siaran live TV nasional dengan menyebutkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen scan asli dari ijazah alumni UGM yang kami sebutkan saja sebagai Joko Widodo. Nah, apa yang menjadi soal? Yang disoal adalah bahwa klien kami, Roy Suryo, Rismon Syadi Pardan yang lainnya itu pernah dipersoalkan, dianggap dituduh melakukan editing, manipulasi data elektronik, padahal itu tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, hari ini justru para terduga yang kami akan ajukan laporan ini secara terang benderang memproklamirkan tindakan itu di depan publik dengan menunjukkan dokumen elektronik berupa dokumen ijazah yang diklaim sebagai scan asli saudara Joko Widodo. Padahal perlu diketahui bahwa hari ini ijazah saudara Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tidak boleh ada peredaran dokumen bukti kecuali untuk dan atas kepentingan penegakan hukum. Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan penyidikan dan harus seizin pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tindakan saudara AA dan JA ini, ya JS ini ya, yang nanti rilisnya juga sudah diketahui, bahwa keduanya ini patut diduga telah melakukan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum. Karena yang punya hak wewenang terhadap dokumen ini adalah penyidik Polda Metro Jaya, bukan pula saudara Joko Widodo. Karena saudara Joko Widodo telah ya menyerahkan dokumen itu dengan upaya paksa berupa penyitaan. Dan itu juga yang kami harapkan dalam proses gelar perkara khusus, agar kiranya penyidik Polda Metro Jaya bisa menunjukkan dokumen itu kepada kami selaku kuasa hukum dan para tersangka yang dipersoalkan dianggap fitnah karena dianggap membuat kajian tentang ijazah palsu itu bermasalah. Jadi objeknya itu yang harusnya ditunjukkan. Nah, karena itu tindakan ini masuk kategori tindakan tanpa hak. Karena dokumen itu yang punya hak hari ini hanya penyidik, tidak juga Joko Widodo. Karena posisi dokumen tersebut ada pada penyidik dan di Polda Metro Jaya juga. Yang kedua, tindakan manipulasi itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli telematika yang juga klien kami, Pak Roy Suryo. Jadi ada dokumen yang sebenarnya diambil dan dimanipulasi seolah-olah itu yang diklaim menjadi ijazah scan asli, yang ternyata itu adalah atau tidak lain adalah ijazah yang dulu pernah diupload oleh kader PSI, ya, yakni Dian Sandi. Nah, tindakan ini tentu memenuhi kriteria ketentuan pasal 35 karena memanipulasi ya sesuatu dokumen yang sebenarnya tidak otentik lalu diklaim itu seolah-olah otentik atau asli. Dan ini sebenarnya menjadi persoalan. Kalau klaimnya itu palsu nggak ada masalah karena
frasa yang ada pada unsur pasal 35 itu adalah ketika itu dinarasikan sebagai dokumen otentik. Ini yang jadi masalah. Artinya alih-alih mentersangkakan klien kami dengan pasal itu, harusnya hari ini yang ditersangkakan dengan pasal 3235 itu yang pertama Dian Sandi, yang kedua justru yang paling telak adalah AA ini. Karena AA telah mengklaim itu scan ijazah asli. Begitu kami kejar dengan pertanyaan dari mana tidak mau disebutkan, dia hanya bersumber dengan keyakinan. Padahal dalam pembuktian itu yang dibutuhkan adalah 2 alat bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan hakim baru bernilai, karena dalam memberikan putusan pengadilan selain bersandar pada 2 alat bukti, juga bersandar kepada keyakinan hakim setelah menganalisa bukti-bukti apakah relevan atau tidak dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Yang ketiga, hari ini yang melaporkan adalah klien kami yang lain juga, yakni saudara Rustam Effendi yang ada pada TKP di peristiwa 25 November 2025. Memang yang peristiwa pertama 19 November, saudara Rustam Effendi tidak hadir ya Pak Rustam, tetapi di peristiwa yang 25 hadir. Artinya punya legal standing sebagai saksi, sebagai warga negara yang baik. Ketika melihat ada suatu tindak kejahatan, maka berkewajiban sekaligus memiliki tanggung jawab hukum untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam ini kami memilih sesuai dengan yurisdiksi kewenangan Polda Metro Jaya, karena acara itu ada pada wilayah kewenangan yurisdiksi Polda Metro Jaya, ini di Jakarta Pusat, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Polda untuk menolak laporan, kecuali makin menegaskan bahwa polisi hanya melayani laporan Joko Widodo. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak penting lagi proses hukum ini untuk dihormati. Karena apa? Proses hukum yang seperti ini adalah proses hukum yang sifatnya subjektif, tendensius, tidak profesional, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Lalu atas dasar apa pentaatan warga negara kepada aparat penegak hukum jika aparat penegak hukum itu sendiri tidak mentaati asas-asas hukum yang berlaku umum dan memberikan keadilan kepada segenap warga negara. Nah, itu yang kami laporkan, dan bukti-bukti kami sudah siapkan, diantaranya file yang ada videonya dan juga screenshotnya, juga bukti-bukti dokumen pembanding yang sebenarnya yang identik itu seperti apa sih tahun 85, nanti akan dijelaskan oleh ahli yang juga kami siapkan. Yang pertama, untuk bukti-bukti secara khusus kami mintakan rekan kami Gafur Sangaji untuk menjelaskan bukti-bukti yang sudah kita persiapkan. Ya, terima kasih rekan Aga. Jadi hari ini akan ada yang membuka laporan di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, pengeditan, pengubahan, dan transmisikan satu dokumen elektronik yang tidak otentik tetapi kemudian diklaim sebagai data yang otentik. Ya. Lokus dan tempus deliktinya, lokusnya adalah di wilayah yurisdiksi Jakarta Pusat. Ya, kemudian tempusnya itu ada 2 tempusnya ya, yaitu pada tanggal 19 November dan tanggal 25 November. Nah, saya ambil contoh, inilah bukti dari peristiwa yang kita duga adalah peristiwa pidana, ya, yaitu pada tanggal 25 November, ya, ini terhadap AA. AA ini kami screenshot dari suatu acara di salah satu stasiun televisi swasta nasional, tidak perlu kami sebutkan acaranya, yaitu pada menit ke pada menit ke berapa nih? 1 jam 17 menit 20 detik. Disinilah AA secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia mengklaim bahwa ijazah yang ditampilkan ini adalah ijazah scan asli milik seorang alumni Universitas Gadjah Mada tahun 1985, yaitu kita sebut Pak Joko Widodo. Padahal ijazah ini kan statusnya sedang disita sebagai barang bukti. Disitanya menggunakan pasal 39 KUHP. Kok bisa ada seorang pendukung Pak Jokowi yang inisialnya AA kemudian secara terbuka mengatakan bahwa ijazah ini adalah scan asli dari ijazah pemilik, yaitu Pak Joko Widodo. Ini yang kami duga, ini satu informasi yang tidak akurat. Ini kami duga juga ijazah yang sebenarnya diunggah atau ditampilkan ini adalah ijazah yang dahulunya dianalisis oleh Mas Roy. Nanti dijelaskan oleh Mas Roy. Ya, ini satu peristiwa pidana yang melibatkan AA.
Kemudian ada peristiwa pidana yang kami duga melibatkan JS. JS ini juga statusnya adalah sebagai seorang ahli. Yang dalam perkara penetapan tersangka terhadap 8 tersangka itu, JS ini ahli. Menurut kami, kualifikasi seorang ahli ini tidak tepat kepada JS. Kenapa? Karena seorang ahli ketika sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak boleh keterangannya itu dibuka kepada publik. Ya, ini pelanggaran juga terhadap kode etik seorang ahli yang keterangannya dimintai demi penegakan hukum pidana. Jadi, seorang ahli yang kami sebut JS, ini juga pada jam berapa? Ada menitnya ya, saya lupa jamnya ya. Tidak terskrin ketutupan. Ini pada acara tersebut juga secara sepihak mengklaim bahwa data yang mereka analisis ternyata bersumber dari scan ijazah asli milik Pak Joko Widodo. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan, ijazah itu kan sekarang statusnya barang bukti dan sedang disita di bawah kekuasaan penyidik. Kok bisa JS yang statusnya adalah seorang ahli forensik, katanya digital forensik, kok bisa membuka data ini kepada publik? Ini juga melakukan pelanggaran hukum. Makanya itu, menurut kami, menurut keyakinan kami, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh AA dan JS. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, sebetulnya kami hadir di sini adalah untuk menuntut adanya keadilan hukum yang imbang. Equality before the law. Semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Itu mandat konstitusi. Itu mandat aturan perundang-undangan. Hari ini kami datang di Polda Metro Jaya untuk menuntut agar Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang saat ini menjadi polemik tingkat nasional, ya, bahkan juga ditonton oleh masyarakat dunia internasional. Polda Metro Jaya harus berdiri di tengah, harus imbang, tidak boleh hanya memihak kepada kubunya Pak Joko Widodo, tetapi kemudian mengesampingkan kami. Meskipun pelapor hari ini adalah statusnya tersangka. Justru dengan status tersangka itulah, maka tersangka mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri, sekaligus juga adalah melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap polemik ijazah itu. Itu hal terakhir yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh ahli digital.